달려 Ready for action let's go 처음으로 찾으러 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hajar Aina dengan NIM 220404502026 dari kelas DK 5B, jurusan Psikologi, Pendidikan, dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya mengambil materi mengenai agama dan kesehatan mental guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah DK Pendekatan Agama yang diambil oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Sinding MPD dan Bapak Akbar MPD dan Ibu Siska Putri SPM MPDI. Selamat menyaksikan. Baik, di video selanjutnya saya akan menghafalkan 3 ayat suci Al-Quran. Yang pertama itu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang kedua itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156, dan yang terakhir atau yang ketiga Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Kemudian saya akan menjabarkan keterkaitan antara surah tersebut itu dengan agama dan kesehatan mental. Yang pertama itu saya akan menghafalkan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah atau berzikirlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan Quran Surah Ar-Ra'd ini dengan agama dan kesehatan mental. Nah, pada surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang fundamental tentang hubungan antara keimanan dan kesehatan mental. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan hati dapat dicapai melalui berzikir atau mengingat Allah. Dalam konteks kesehatan mental modern, zikir dapat dipahami sebagai bentuk mindfulness Islami yang memiliki efek terapeutik. Nah, ketika seseorang melakukan zikir dengan khusyuk, terjadi proses meditasi yang membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan stres, dan meningkatkan fokus mental. Nah, praktik ini sejalan dengan teknik-teknik relaksasi dalam psikologi modern yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, keberaturan dalam berzikir juga membentuk pola pikir yang lebih teratur dan positif yang merupakan komponen penting dalam kesehatan mental. Yang kedua itu saya akan menghafalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156 yang mengenai dengan manajemen stres. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Baik, selanjutnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156 memberikan framework yang sangat komprehensif terhadap bagaimana menghadapi kesulitan hidup dari perspektif spiritual dan psikologis. Ayat ini menjelaskan bahwa ujian dalam bentuk ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta dan berbagai kesulitan lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Nah, dalam konteks kesehatan mental, pemahaman ini sangat penting untuk mengembangkan resiliensi psikologis. Nah, konsep ini terdapat pada ayat Al-Quran yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ayat ini memberikan mekanisme kognitif reframing yang powerful, membantu seseorang melihat kesulitan dari perspektif yang konstruktif. Ini sejalan dengan teknik kognitif behavioral therapy atau biasa disebut dengan CBT yang digunakan dalam psikologi modern untuk mengatasi trauma dan stres. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan penerimaan yang merupakan komponen penting dalam terapi psikologis modern. Baik, yang ketiga atau yang terakhir saya akan menghafalkan Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sesungguhnya setelah kesulitan maka akan terdapat kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan maka ada kemudahan. Baik, terakhir itu mengenai Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang memberikan landasan optimis dan harapan yang sangat penting dalam kesehatan mental. Nah, pengulangan kalimat sesungguhnya setelah kesulitan maka terdapat kemudahan. Dua kalimat tersebut itu memberikan penekanan yang penting dalam mempertimbangkan pandangan positif dalam menghadapi kesulitan. Dari perspektif psikologi positif, ayat ini mengajarkan konsep hub theory dan resiliensi yang sangat penting dalam mengatasi depresi dan gangguan mood lainnya. Nah, pemahaman ini bahwa setiap kesulitan itu pasti disertai kemudahan yang membantu mengembangkan pola pikir dan mindset, di mana tantangan itu dilihat sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai hambatan yang melumpuhkan. Adapun kesimpulan dari ayat ini memberikan framework yang kuat untuk memahami hubungan antara spiritualitas dan kesehatan mental. Nah, di pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan teknik psikologi modern dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam menangani berbagai masalah kesehatan mental, terutama dalam konteks yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang religi. Baik, itulah tadi video mengenai penjelasan agama dan kesehatan mental yang dilengkapi dengan penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia yang biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그래도와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러